Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Perkenalkan kami kelompok 7 di sini hadir untuk mempresentasikan rencana perancangan pabrik dari UKM Dodo Nanas Alamsari, Subang. Dengan saya sendiri, Fani Rizky NPM 6 sebagai moderator, dan saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Anissa Salsabila NPM 23, ada Friska Nuralita Zipa NPM 33, ada Fulka Sabrina NPM 9, Gia Raihan NPM 36, dan Putri Deasi NPM 41. Sebelum penjelasan analisis dimulai, saya akan memaparkan latar belakang kami memilih UKM Dodo Nanas Alamsari Subang sebagai perancangan pabrik kami. Salah satu asalnya itu karena Subang menjadi salah satu argo industri yang aktif melakukan kegiatan mulai dari perkebunan nanas sampai pengolahannya. Dan usaha UKM Dodo Nanas ini telah berdiri sejak 1997 atau 24 tahun. Juga pemasarannya masih di dalam negeri, sehingga memiliki potensi memasuki pasar global. Dengan ini dilakukanlah analisis kelayakan usaha terhadap UKM Dodo Nanas Alamsari dari berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek hukum yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik untuk aspek hukum, kondisi sebelum tahap scale up, Alamsari ini memiliki bentuk badan usaha berupa perseorangan. Namun menurut narasumber dari Alamsari, bentuk badan usaha ini sedang dipersiapkan agar menjadi CV. Usaha ini juga memiliki modal sendiri dan sudah memiliki TDP atau tanda daftar perusahaan, IMB atau izin mendirikan bangunan dan juga status hukum tanah. Pemilik dari usaha Alamsari ini juga telah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan KTP atau kartu tanda penduduk. Untuk rekomendasi scale up, berdasarkan perhitungan analisis keuangan yang kami lakukan, untuk melakukan scale up pada usaha Alamsari ini diperlukan modal sebesar 544.275.000 dengan peminjaman bank sebesar 250 juta dan asumsi bunga bank sebesar 20% atau 50 juta. Pinjaman ini akan dibayar dalam waktu 5 tahun karena asumsi umur ekonomis dari investasi yang dilakukan adalah 5 tahun. Selain itu, untuk menjalankan usaha yang lebih besar juga sudah seharusnya usaha Alamsari ini mempunyai perizinan industri lainnya yang belum dimiliki. Bangunan dari usaha Alamsari juga dapat dibangun di lokasi kawasan industri, bukan lagi di kawasan perumahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Sebelum scale up, pada UKM Alamsari ini di Subang terdapat banyak usaha serupa pada daerah yang sama, di mana produk Alamsari ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah tersedia dalam berbagai jenis ukuran dan berat, desain kemasan yang menarik, dan memiliki harga yang bersaing di pasaran. Selanjutnya yaitu dodol nanas Alamsari ini dipasarkan melalui 2 tipe saluran distribusi, yaitu saluran secara langsung yang dari produsen ke konsumen sebesar 40% dan saluran tidak langsung yaitu dari produsen ke distributor melalui toko oleh-oleh baru ke konsumen dengan persentase sebesar 60%. Sistem pembayaran juga dilakukan menjadi dua cara, yaitu dilakukan secara cash dan dilakukan pada saat produk dodol tersebut sudah laku terjual. Pada aspek pasar dan pemasaran ini, setelah dilakukan scale up, akan dilakukan beberapa penataan ulang, yaitu yang pertama adalah penataan ulang dan peningkatan ukuran bangunan dapat menambah kapasitas produksi dengan efisien. Yang kedua adalah penggunaan alat atau teknologi yang akan meningkatkan kapasitas produksi dari UKM Alamsari. Yang ketiga adalah mengatur mengenai suatu standar operasional yang akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yang keempat adalah membuat pelatihan tentang inovasi merek dan kemasan menggunakan teknologi. Salah satu teknologi yang kami gunakan adalah teknologi Photoshop. Yang kelima adalah menciptakan kelompok usaha pasar industri, di mana usaha ini memiliki jumlah pelanggan yang lebih rendah, namun dalam kategori mitra memiliki kapasitas pembelian produk dalam jumlah yang besar. Pada bagian pemasaran dilakukan scale up terhadap beberapa aspek. Yang pertama adalah pemasaran dilakukan secara online maupun offline. Namun pada proses scale up kali ini kami melakukan penekanan terhadap pemasaran dilakukan secara online berhubung dengan pandemi COVID-19 ini. Yang kedua yaitu penentuan platform media digital marketing seperti penggunaan YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengembangkan pasar melalui situs belanja online atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Yang keempat yaitu berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Subang dan pihak lain untuk turut mempromosikan produk dodol nanas sebagai makanan khas oleh-oleh Subang. Dengan adanya kerjasama dengan pemerintah ini, kami yakin akan mendobrak penjualan dari UKM Alamsari ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Dilihat dari kondisi UKM Dodo Nanas Alamsari saat ini dengan metode PP yaitu selama 2 tahun 6 bulan, NPV sebesar Rp870.050, nilai ARR-nya adalah 77,09%, nilai IRR-nya 9,85%, dan nilai PI-nya adalah 1,01 kali. Di mana secara keseluruhan berarti UKM Dodo Nanas Alamsari saat ini sudah memenuhi standar kelayakan aspek keuangan dari UKM.
Dan setelah scale up, setelah penambahan biaya tenaga kerja, biaya investasi, dan juga biaya modal, nilai PP UKM Alam Sari berubah menjadi 2 tahun 7 bulan, nilai NPV menjadi Rp73.348.082, nilai IRR 71,97%, nilai IRR 26,90%, dan juga nilai PI yaitu 1,11 kali. Di mana secara keseluruhan juga nilai tersebut sudah memenuhi standar kelayakan dari sebuah industri. Boleh next? Baik, selanjutnya adalah peninjauan pada aspek operasi. Di sini terjadi pemindahan lokasi usaha ke Jalan Raya Cagak Subang, Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak di Subang. Hal ini dikarenakan lokasi UKM Alam Sari yang lama tidak lagi memadai untuk peningkatan usaha, dan lokasi baru ini juga sudah melewati survei dan cukup sesuai dengan standar scale up yang kami tawarkan. Lalu, pada kondisi sebelum scale up, untuk penentuan produksi di sini teknologi yang digunakan masih teknologi produksi skala kecil dan sederhana, seperti tungku, wajan, timbangan, dan lain-lain, dengan kapasitas penjualan sebanyak 25 kg dodol per harinya, atau sama dengan 200 dus dodol nanas yang dihasilkan. Dan biaya investasi yang dikeluarkan oleh UKM Alam Sari adalah sebesar Rp58.105.000. Untuk penentuan persediaan, UKM Alam Sari ini melakukan produksi setiap hari dengan penggunaan rata-rata bahan baku yang sama di setiap bulannya. Untuk itu, biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku dalam satu bulannya adalah sebesar Rp4.546.625. Sedangkan setelah scale up untuk penentuan produksi, teknologi yang digunakan menjadi lebih canggih seperti penggunaan zinc dorili mesin, ada mesin pasteurisasi agro window, ada chiller, dan lain-lainnya. Dan untuk itu kapasitas produksi pun mengalami peningkatan yang sebelumnya berjumlah 9.444 buah per tahun menjadi 87.000 buah per tahun. Dan biaya investasi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp638.350.000. Untuk biaya perawatan dan biaya utilitas yang dikeluarkan masing-masing sebesar 80 juta dan Rp121.683.131 per tahun. Dan terakhir, biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku dalam satu tahun adalah Rp544.275.000. Baik, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah peninjauan aspek teknik operasi, di mana di sini diperlihatkan diagram alir proses produksi dari dodol nanas. Nah, dari kedua diagram ini tidak jauh berbeda dengan saat scale up. Jadi perbedaan terjadi setiap prosesnya dikarenakan adanya penambahan bahan baku nanas dari 25 kg menjadi 10 kali lipat menjadi 250 kg. Ketika kondisi saat ini, total waktu yang dibutuhkan yaitu 7 jam 38 menit. Dan ketika rekomendasi scale up, total waktu yang dibutuhkan menjadi 7 jam 24 menit. Hal ini waktu lebih efektif menjadi kurang lebih 12 menit lebih cepat. Dan menurut kami hal ini sudah cukup efektif untuk proses produksi dodol di pabrik Alam Sari. Selanjutnya adalah diagram alir dan flowchart yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menggambarkan prosedur operasional agar mudah dipahami berdasarkan urutan prosesnya. Dari produksi dodol nanas diketahui bahwa lambang lingkaran menunjukkan proses yang dilakukan, sedangkan segitiga menunjukkan bahan atau hasil dari proses tersebut. Di lapangan, bahan baku nanas dan bahan tambahan lain seperti tepung ketan dan santan dibedakan waktu pengolahannya, agar ketika sampai pada tahap pencampuran, bahan-bahan bisa langsung dicampurkan tanpa menunggu kembali. Dimulai dari nanas, dilakukan proses sortasi menjadi nanas kecil. Bersamaan dengan itu, tepung ketan dilakukan penyangraian dan santan dilakukan pemanasan. Hingga sampai akhirnya nanas kecil menjadi selai nanas dan dicampurkan di proses pemasakan dengan bahan lainnya yaitu tepung ketan, santan, gula, dan mentega. Lalu menjadi dodol nanas, dilakukan proses pengemasan hingga menjadi dodol nanas kemasan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah neraca massa dari proses produksi dodol nanas kondisi saat ini. Neraca massa adalah keterangan yang dapat menunjukkan banyaknya massa yang masuk dan keluar yang terakumulasi pada setiap peralatan proses. Pada kondisi saat ini, bahan baku yang masuk 25 kg dan dihasilkan pula 25 kg produk nanas. Hal ini dikarenakan terjadinya penambahan massa dari bahan-bahan tambahan lain sehingga produk dodol nanas tetap 25 kg. Selanjutnya. Dan ini adalah neraca massa ketika UKM dodol nanas di scale up. Kami melakukan penambahan bahan baku sebanyak 10 kali lipat atau 250 kg, di mana massa yang masuk sama seperti yang tadi, hanya dikalikan 10 kali lipat, yaitu 250 kg. Boleh selanjutnya. Selanjutnya adalah neraca energi dari proses produksi dodol nanas, di mana kondisi saat ini seperti yang ditampilkan. Jadi neraca energi adalah keterangan yang dapat menunjukkan banyaknya energi yang masuk dan keluar terakumulasi pada setiap peralatan proses. Dihasilkan total panas dari semua proses yang dilihat dari proses pengemasan sebesar 2.551,500 kJ. Selanjutnya. Dan berikut adalah neraca energi ketika sudah di scale up. Ya, energinya akan pasti berbeda dari yang sebelumnya.
Selanjutnya akan dilakukan penjelasan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk poin penentuan lokasi, PT Alam Sari ini direncanakan membentukkan luas tanah itu 1.500 meter kubik dengan biaya pembelian dan perataan tanah itu sebesar 475 juta dan luas bangunan yang diperlukannya adalah 1.000 meter persegi. Lokasi perusahaan ini direncanakan sudah disurvei dan sesuai dengan standar scale up, yaitu berada di Jalan Raya Cagak Subang, Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Lokasi tersebut dipilih karena beberapa alasan pertimbangan, yaitu yang pertama, letak dari sumber bahan baku. Nah, pertimbangan yang diambil ini dari lokasi Jalan Raya Cagak ini sudah memenuhi kriteria letak sumber bahan baku karena dekat dengan supaya nanas. Yang kedua itu transportasi. Transportasi juga diperlukan penelitian lagi, dikarenakan penelitian ini letaknya sudah berada di tempat strategis yang mana mudah dijangkau oleh transportasi kendaraan, juga mendukung karyawan dalam masalah transportasi dan juga mendukung dalam kelancaran pemasaran produksi. Yang ketiga ada tenaga kerja. Dengan adanya pertimbangan lokasi perusahaan ini, maka akan dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar, sehingga terbukanya lapangan kerja baru yang akan dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran dan dapat lebih meningkatkan taraf hidup penduduk di daerah sekitar perusahaan. Yang keempat itu ada letak dari pasar. Penentuan lokasi ini juga sudah sangat tepat karena dekat dengan sentra oleh-oleh dari pariwisata, yaitu Tangkuban Perahu dan juga pemandian air panas Sari Arta, sehingga dapat menambah peluang target konsumen dan juga memperluas pasar karena Dodonas ini merupakan salah satu ikon oleh-oleh daerah Subang. Poin yang kelima itu rencana masa depan. Perlu dipertimbangkan juga tentang perencanaan jangka panjang ini karena penentuan lokasi ini harus memasuki kriteria rencana masa depan, dilihat dari letak-letaknya itu yang sekarang sudah strategis. Poin yang keenam itu ada biaya dari tanah dan gedung. Penentuan lokasi tanah dan gedung untuk pendirian lokasi ini juga sudah memenuhi kriteria, di mana harga tanah dan biaya tersebut juga masih relatif terjangkau. Yang ketujuh, sumber listrik dan air. Penentuan lokasi pendirian pabrik ini sudah memenuhi kriteria, di mana ketersediaan sumber listrik juga mudah didapatkan. Sama halnya dengan sumber air, ketersediaan sumber air di lokasi ini juga sudah memadai untuk berlangsungnya operasi produksi, karena lokasi ini juga sudah cukup dekat dengan mata air. Yang poin ke-8 itu ada faktor sosial dan juga faktor keamanan di lokasi. Faktor ini juga dengan adanya suasana yang baik dengan masyarakat, maka perusahaan juga dapat tumbuh mendapatkan keuntungan tertentu dari pemilihan lokasi untuk yang baru di tahap scale up ini. Dan faktor yang terakhir itu ada faktor iklim. Pendirian industri di lokasi ini sudah memenuhi kriteria faktor iklim karena iklim di daerah tersebut juga sudah cukup baik untuk pendirian pabrik Dodonas Alam Sari. Kesimpulannya itu, penentuan lokasi setelah scale up ini juga telah memenuhi semua 9 kriteria yang sudah disebutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan diperlihatkan layout sebelum scale up dari UKM Dodonas Alam Sari. Berikut adalah layout sebelum scale up UKM Dodonas Alam Sari. Baik, selanjutnya akan dibahas terkait dengan tata letak UKM Alam Sari. Di sini UKM Alam Sari saat ini memiliki 2 gedung utama dengan luas gedung masing-masing bangunannya itu ada 15 kali 7 meter persegi. Dan untuk gedung yang pertama itu merupakan tempat di mana bahan baku mulai diterima hingga diolah menjadi dodol. Sedangkan untuk gedung yang kedua itu merupakan tempat dilakukan pengemasan dodol. Nah, kemudian berdasarkan beberapa faktor seperti kapasitas tempat yang dibutuhkan, peralatan untuk menangani bahan, arus informasi, dan juga jalur koordinasi, selanjutnya dirasa perlu untuk dilakukan perancangan tata letak yang baru. Nah, perancangan tata letak ini merupakan proses penentuan bentuk dan juga penempatan fasilitas yang berpengaruh terhadap efisiensi kegiatan produksi. Dan setelah scale up, UKM Alam Sari kini memiliki 1 gedung utama yang di dalamnya termasuk tempat produksi, penanganan limbah, pengemasan, ruang quality control, dan kantor pabrik dengan luas 716,4 meter persegi. Dan untuk gedung lainnya digunakan sebagai tempat perjualbelian hasil produksi dengan luas sebesar 80 meter persegi. Dan dalam tata letak pabrik ini ada 2 hal yang diatur tata letaknya, yaitu pengaturan mesin atau mesin layout dan juga pengaturan departemen yang ada di pabrik atau departemen layout. Yang mana akan dibahas selanjutnya adalah terkait dengan perencanaan departemen-departemen, yaitu ada stasiun kerja dan juga ada departemen kerja. Boleh dilanjutkan oleh teman saya. Dilanjutkan dengan peninjauan stasiun kerja. Dalam rancangan stasiun kerja atau sistem kerja, dapat dilakukan terlebih dahulu analisis peta kerja di mana memuat ARC atau Activity Relationship Chart, diagram hubungan kerja, diagram hubungan ruangan atau diagram kerja ARC, dan proses chart. Keuntungan dari perancangan stasiun kerja yang baik, yaitu dapat mempermudah pengelolaan pabrik, mengurangi bahaya kerusakan, faktor keselamatan kerja lebih terjamin, serta menghilangkan, menggabungkan, dan mengatur kembali pekerjaan yang tidak perlu dilakukan. Di sebelah kiri terdapat proses chart yang dimana menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan material mulai dari bahan baku hingga menjadi komponen yaitu produk jadi. Terdapat 5 lambang yang digunakan dalam proses chart UMKM Alam Sari ini, yaitu lingkaran yang menunjukkan kegiatan operasi dan paling banyak terjadi dalam sistem kerja ini, yaitu termasuk ke Departemen Pengupasan dan Grinding, pencucian, penggilingan, pemanasan, pengadukan, pembentukan dan pemotongan dodol, pengemasan dan pelabelan, pengempakan dan hasil produksi, serta limbah.
Beberapa departemen ini masuk ke dalam lambang lingkaran, yang berarti departemen-departemen tersebut merupakan ruangan yang berisi mesin dan proses pengolahan. Yang dilanjutkan dengan lambang terbanyak kedua, yaitu panah, yang berarti kegiatan yang membutuhkan transportasi, yaitu pada departemen bahan baku dan sortasi. Yang hasil nanas kecil dibawa ke departemen pengupasan dan grinding, dan selain itu terdapat ruang limbah yang membutuhkan transportasi untuk mengangkut semua sampah pabrik yang ada. Lambang ketiga yaitu persegi panjang, yang berarti kegiatan pemeriksaan produk, bahan, atau mesin yang terdapat pada departemen pengupasan dan grinding. Terdapat pemeriksaan hasil daging nanas yang telah dikupas dan dipotong hingga hasilnya maksimal. Lambang terakhir adalah segitiga terbalik yang menunjukkan kegiatan penyimpanan pada suatu produk di mana terdapat pada departemen pengepakan dan hasil produksi. Departemen ini harus melakukan penyimpanan yang baik agar dodol nanas yang sudah dikemas tidak mengalami penurunan kualitas dan memiliki umur simpan yang lama hingga didistribusikan dan diperjualbelikan hingga sampai ke tangan konsumen. Next. Oke, berikut ini merupakan hasil dari analisis hubungan aktivitas atau biasa disebut Activity Relationship Chart atau ARC untuk ruang produksi, di mana hubungan antar aktivitas ini ditunjukkan dengan tingkat kepentingan hubungan antar aktivitas yang dikonversikan dalam bentuk huruf. Di situ ada tertera, ada huruf A yang berarti absolutely essential, huruf E itu essential, I important, O ordinary important, U itu unimportant, dan yang X itu adalah undesirable. Boleh di next slide. Nah, hasil analisis tersebut juga kami tuangkan dalam bentuk diagram hubungan aktivitas dan dibuat dengan layout sederhana berupa block layout. Oke, boleh di next slide lagi. Oke, jika tadi ARC tentang ruang produksi, sekarang ini ditampilkan terkait dengan ARC untuk pabrik secara keseluruhan. Boleh di next slide lagi. Dan berikut merupakan diagram hubungan aktivitas untuk departemen-departemen yang ada di pabrik secara keseluruhan dan juga dituangkan dalam layout sederhana berupa block layout untuk pabrik keseluruhan. Boleh di next slide. Berikut kami perlihatkan layout rekomendasi setelah scale up. Berikut adalah layout setelah ARC, di mana sebelah kiri adalah layout pabrik dan sebelah kanan spesifik ruang produksi. Dan ini adalah denah kasar dari layout pabrik kami, pabrik Alam Sari. Dan berikut adalah layout dua dimensi ruang produksi dan layout 3 dimensi secara keseluruhan rencana pabrik Alam Sari. Selanjutnya. Yang kelima, peninjauan aspek manajemen dan organisasi. Manajemen yang baik diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginan. Manajemen pabrik dapat terlihat dan tertuang dalam struktur organisasi yang dapat menunjukkan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi, bagian, posisi, hingga tanggung jawab. Kondisi terkini UMKM Alam Sari mempunyai struktur organisasi yang diketuai oleh Pak Ade Patas dan memiliki 1 orang bendahara, 1 orang sekretaris, 3 orang seksi produksi, 3 orang seksi bahan baku, 3 orang seksi pengemasan, 3 orang seksi pemasaran, dan 3 orang seksi humas. Next. Dilihat dari struktur organisasi tersebut, belum bisa menunjang operasional pabrik yang baik jika ingin di scale up. Sehingga rekomendasi manajemen dan aspek organisasi yang ditawarkan oleh kelompok kami adalah perubahan manajemen dalam perencanaan dan pengorganisasian. Perubahan struktur organisasi dilakukan dengan adanya penambahan karyawan menjadi 42 orang, di mana pembagian tugas dan posisi lebih terstruktur, serta kualifikasi karyawan lebih tinggi dan terspesialisasi, sehingga perubahannya menjadi ketua berganti menjadi direktur utama, sekretaris menjadi manajer administrasi, bendahara menjadi manajer keuangan, seksi produksi membawahi QC dan R&D, di mana QC memiliki tugas memantau, menganalisis, dan melakukan verifikasi kualitas, serta R&D melakukan riset dan pengembangan produk, serta teknologi baru untuk meningkatkan kualitas. Terdapat juga penambahan bagian HRD, petugas kebersihan, keamanan, dan supir. Next. Sedangkan untuk perencanaan yang dibuat, next. Sedangkan untuk perencanaan yang dibuat menggunakan pendekatan top-down dan bottom-up yang memuat perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, di mana artinya atasan memberikan gambaran situasi terkait situasi yang dihadapi industri Alam Sari, termasuk misi, tujuan, sasaran, dan sumber daya. Kemudian unit organisasi di bawahnya diberikan kewenangan untuk menyusun perencanaan. Perencanaan yang kami usulkan selama 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2021 bekerja sama dengan supplier penyedia bahan baku seperti tepung ketan, kelapa, gula, mentega, dan sebagainya. Lalu dilakukan juga pembuatan industri pabrik Alam Sari serta quality controlling dan manifestasi produk. Di tahun berikutnya, tahun 2022, pengembangan ke daerah Pulau Jawa, inovasi produk dan survei pasar, penambahan karyawan, serta perbaikan struktur organisasi. Di tahun 2023, dilakukan pengembangan daerah luar Pulau Jawa dan intensifikasi sosial media dan fitur-fiturnya. Di tahun 2024, dilakukan pengawasan dan peningkatan kualitas berbagai wilayah di Indonesia, serta penambahan inovasi produk dengan menyesuaikan budaya di tiap wilayah Indonesia. Di tahun 2025, dilakukan optimalisasi dan evaluasi sistem edar, dan memperkuat kerjasama upgrading, branding, kolaborasi, dan inovasi produk. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah aspek sumber daya dan manusia.
Pada saat ini di UKM Dodo Nanas Alam Sari terdapat tenaga kerja sebanyak 5 orang yang merupakan tetangga terdekat dari pemilik dan sudah memiliki keterampilan dalam proses pengolahan dodol nanas. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang bekerja pada UKM ini rata-rata berpendidikan tingkat SMA. Pengelolaan usaha masih bersifat kekeluargaan sehingga untuk perekrutan tenaga kerja tidak melalui jalur seleksi khusus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UKM Dodo Nanas Alam Sari ini belum menerapkan sistem manajemen SDM yang seharusnya. Sehingga kami merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat dilakukan sesuai dengan fungsi MSDM menurut Charrington pada tahun 1995, yaitu yang pertama adalah staffing up employment yang terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan juga seleksi sumber daya manusia. Yang kedua adalah performance evaluation, di mana para manajer bertanggung jawab untuk mengevaluasi staff dan diperlukan membentuk penilaian kerja yang efektif, serta memastikan bahwa penilaian kerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. Yang ketiga adalah compensation, kompensasi atau reward yang dibutuhkan untuk memberikan apresiasi kepada setiap tenaga kerja. Kompensasi ini dapat berbentuk kenaikan gaji, pemberian bonus atau insentif jika telah melakukan pekerjaan yang lebih banyak dari biasanya seperti lembur ataupun lainnya. Yang keempat adalah training and development, di mana program pelatihan perlu dilakukan untuk semua pekerja, baik bagi karyawan baru sebagai bentuk orientasi maupun yang sudah ada sebagai bentuk pengembangan keterampilan. Yang kelima adalah employee relations, di mana melalui fungsi ini UKM Dodo Nanas Alam Sari perlu memastikan apakah setiap karyawan sudah diperlakukan dengan baik dan apakah ada cara yang baik dan jelas untuk mengatasi keluhan. Yang keenam adalah safety and health, di mana fungsi ini dilakukan melalui pelaksanaan program keselamatan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketujuh adalah personal research. Fungsi ini melalui diadakannya konseling atau layanan keluhan bagi setiap tenaga kerja yang memiliki permasalahan. Melalui konseling, tenaga kerja akan merasa terlayani dan terbantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga tidak akan terlalu berdampak besar terhadap kinerjanya, serta bertujuan untuk menjaga komunikasi antara karyawan dan juga perusahaan. Boleh next? Kemudian dilakukan peninjauan dari aspek sosial ekonomi, di mana pada kondisi saat ini UKM Alam Sari termasuk industri berskala kecil, terdiri dari 5 orang tenaga kerja yang merupakan tetangga dari pemilik UKM, yaitu Bapak Ade Patas. Dan selain melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja, UKM Alam Sari ini juga membantu perekonomian dari petani yang ada di daerah Subang. Namun meski demikian, pengaruh usaha kecil tersebut tidaklah begitu besar. Hal ini dikarenakan skala produksi dan lapangan kerja yang disediakan masih terbatas sampai tetangga di sekitar tempat produksi UKM Alam Sari. Sehingga hanya sebagian kecil orang saja yang mendapat tambahan sumber pendapatan keluarga, baik itu individu masyarakat yang menjadi pendiri usaha kecil ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Nah, untuk itu dirasa perlu dilakukan scale up, dan di mana setelah adanya kondisi scale up ini diharapkan nantinya akan membentuk lapangan kerja yang lebih luas untuk warga sekitar. Dan dengan adanya scale up ini juga nanti dapat menjadi sarana edukasi dan pengembangan potensi masyarakat di daerah tersebut, baik dari segi budaya, keterampilan yang mana telah turun-temurun, dan juga peluang bagi UKM Alam Sari ini akan menjadi lebih besar untuk mengikuti program juga semakin terbuka apabila akan dilakukan scale up. Boleh di next slide. Selanjutnya ditinjau dari aspek lingkungan. Kondisi saat ini pada UKM Alam Sari telah cukup baik dalam mengelola limbah hasil produksi dengan melakukan implementasi recycle atau daur ulang dan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengelolanya agar tidak tercemar ke lingkungan sekitar. Adapun limbah utama dari UKM ini yaitu mahkota nanas, kulit nanas, dan bonggol nanas, dan telah dilakukan pemanfaatan seperti pembuatan pupuk kompos organik, dan penjualan limbah kepada peternak untuk menjadi makanan ternak. Dan rekomendasi scale up untuk pabrik nanas, yaitu pertama, perusahaan disarankan untuk mengurus SPPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan karena jenis usaha termasuk ke dalam kelompok wajib SPPL, yaitu bidang perindustrian dan perdagangan kategori pengolahan buah-buahan. Limbah cair industri pengolahan dihasilkan dari pencucian nanas setelah proses sortasi dan pengupasan. Selain dari pengolahan, sumber limbah cair berasal dari pencucian buah dari kebun, saluran drainase, air, dan pencucian peralatan. Adapun teknologi sekunder yang dapat mendukung pengelolaan limbah cair yaitu berupa pengaplikasian sistem lumpur aktif, tracking filter, biodies, atau kolam oksidasi. Limbah nanas juga dapat dibuat menjadi nata de pina yang berpotensi sebagai produk baru dan lebih bernilai jual tinggi. Next, selanjutnya. Selanjutnya adalah utilitas air, di mana air ini digunakan dalam proses produksi, sanitasi, dan keperluan pegawai selama bekerja. Pada proses produksi memerlukan air sebanyak 100 liter per hari, untuk sanitasi memerlukan air 91.902 liter per hari, sedangkan untuk keperluan pegawai, contohnya untuk keperluan di kamar mandi, yaitu sebanyak 1.596 liter per hari. Sehingga didapatkan kebutuhan air secara keseluruhan di UMKM Alam Sari sebanyak 93.598 liter per hari yang bersumber dari PAM dengan tarif sekitar 4.500 hingga 7.000 tergantung besar pemakaiannya. Sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk utilitas air adalah 574.901 setiap bulannya dan 6.898.920 setiap tahunnya. Next. Berikutnya adalah merupakan utilitas listrik. Listrik yang dibutuhkan oleh pabrik Alam Sari ini didapatkan dari pasokan listrik yang berasal dari PLN. Listrik pada Alam Sari ini dibagi menjadi 3 berdasarkan kebutuhannya, yaitu listrik untuk penerangan, listrik untuk pendingin ruangan, dan listrik untuk daya mesin dan peralatan. Kebutuhan listrik untuk penerangan per hari
perharinya adalah 2,39 kW atau 25,824 kW per hour. Selanjutnya listrik untuk pendingin ruangan yaitu sebesar 3,5 kW atau 64,2 kW per hour, sedangkan listrik untuk daya mesin dan peralatan yaitu sebesar 4,86 kW atau 80,26 kW per hour. Sehingga total kebutuhan listrik keseluruhan perharinya adalah 10,75 kW. Faktor cadangan listrik diasumsikan sebesar 25% dari total kebutuhan listrik, yaitu sebesar 2,6875 kW, sehingga kebutuhan total listrik adalah sebesar 13,4375 kW. Total keseluruhan kebutuhan listrik per hari yang dibutuhkan oleh pabrik Alam Sari ini adalah sebesar 170,284 kW per hour, di mana untuk kebutuhan total listrik per bulan sebesar 3.575,964 kW per hour. Sehingga sedangkan biaya pemakaian listrik per kWh adalah sebesar Rp952. Kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh UKM sehari ini kemudian dikalikan dengan biaya pemakaian listrik, sehingga didapatkan biaya listrik yang dikeluarkan per bulan adalah Rp3.404.317,73, dan untuk kebutuhan listrik per tahun adalah Rp40.851.812,7 per tahun. Selanjutnya adalah utilitas solar, di mana solar ini dibutuhkan untuk kebutuhan genset atau generator dan juga sebagai bahan bakar mobil pick up. Bagi genset atau generator, dengan asumsi 1 bulan terjadi pemadaman listrik 1 kali selama 5 jam, dibutuhkan volume solar yaitu 62,781 liter per bulannya dengan harga solar sebesar Rp9.600, sehingga biaya solar yang dibutuhkan per bulannya adalah Rp602.700, sehingga biaya solar untuk per tahunnya adalah Rp7.232.300. Dan untuk bahan bakar mobil pick up, dengan mobil pick up sebanyak 2 buah, yang biaya yang dikeluarkan per tahunnya adalah Rp65.700.000, sehingga biaya yang dikeluarkan pabrik untuk kebutuhan solar yang meliputi generator dan juga bahan bakar mobil pick up sebesar Rp72.932.398. Berdasarkan hasil perhitungan biaya utilitas air, listrik, dan solar, dapat diketahui bahwa total biaya yang dibutuhkan untuk utilitas adalah sebesar Rp120.683.131. Selanjutnya adalah aspek sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kondisi saat ini pada manajemen K3 di UKM Dodo Nanas Alam Sari masih belum maksimal diterapkan. Terdapat genangan air dan jalan berlubang di bagian depan pabrik, namun tanpa dilengkapi rambu bahaya atau safety sign sehingga rawan terjadi kecelakaan. Aspek APD atau alat pelindung diri pada pegawai masih belum diterapkan dengan baik. Pada bagian proses produksi, pegawai hanya disediakan penutup kepala dan sarung tangan. Penggunaan alas kaki belum sesuai dengan kondisi pabrik sehingga rawan terjadi kasus tergelincir. Hal ini yang menandakan masih kurangnya penggunaan aspek APD di UKM Dodo Nanas Alam Sari. UKM Alam Sari masih belum memiliki pedoman evakuasi bencana. Maka dari itu kami merekomendasikan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilakukannya pendekatan sosialisasi kepada pegawai. Ini dilakukan untuk sebagai himbauan awal mengenai K3 kepada seluruh pegawai Alam Sari agar terbiasa dan sadar sehingga nantinya dapat mematuhi dan menerapkan K3 pada saat kerja berlangsung. Yang kedua, dilakukan briefing and meeting before work. Briefing dan meeting sebelum kerja ini merupakan bentuk sosialisasi dan informasi lanjutan. Kegiatan ini dapat dilakukan sebagai tradisi dan dibuat menjadi rutinitas. Briefing dan meeting sebelum kerja nantinya dipimpin oleh safety leader, dan hal yang disampaikan dalam sosialisasi ini yaitu dapat berupa berdoa sebelum bekerja dan pembacaan kartu K3. Yang selanjutnya adalah basic safety training. Basic safety training ini merupakan salah satu bentuk pemberian informasi tambahan terkait K3 yang dapat diterapkan di pabrik Dodol Nanas Alam Sari. Basic safety training ini berlaku untuk pegawai lama maupun baru, agar semua mendapatkan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Basic safety training ini termasuk basic traffic training, training evakuasi bencana, dan training pemadam kebakaran. Selanjutnya, dilakukan pemasangan rambu-rambu K3 di setiap ruangan. Rambu-rambu keselamatan kerja berfungsi sebagai pengingat para pegawai mengenai keselamatan kerja. Rambu-rambu yang dipasang mencakup tentang bahaya lantai licin, bahaya cairan panas, kewajiban untuk memakai APD lengkap, dan peringatan lain yang berkaitan dengan proses keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik. Selanjutnya, dilakukan komunikasi dengan pihak eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan masyarakat sekitar, instansi pemerintah, ataupun perusahaan lain. Pengaplikasian sistem K3 dapat dilakukan dalam aspek pengecekan limbah, pengecekan kebauan, ataupun kebisingan, yang dimaksudkan agar jika terjadinya keluhan masyarakat, pabrik Dodol Nanas Alam Sari mempunyai bukti yang dapat diterangkan dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan atau disebut juga audit K3 digunakan untuk meninjau dan menilai kinerja serta efektivitas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pabrik. Setelah audit dilakukan, langkah selanjutnya adalah perbaikan terhadap masalah yang terjadi. Perbaikan dan pencegahan K3 di pabrik merupakan salah satu bentuk dari evaluasi sistem manajemen K3. Perbaikan mesin dilakukan jika terdapat masalah yang serius dan mempengaruhi sistem K3, serta perbaikan pada pegawai dapat dilakukan dengan peringatan ataupun sanksi yang berlaku. Next. Ya.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.